Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir ini perhatian kepada isu Mansur sepertinya berkurang. Itu terlihat dari penonton kita di channel ini menurun jauh jika dibanding pada periode-periode sebelumnya. Ini apa orang sudah bosan atau kasusnya sudah dianggap kasus selesai gitu. Kalau kita lihat mungkin faktor pertama itu karena banyak sekali kasus-kasus besar gitu. Ya kan? Misalnya sekarang ini yang lagi heboh nih di tingkat nasional, orang mau ada pilkada serentak. Jadi semua perhatian terkuras untuk kegiatan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 ini. Ribut itu. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi misalnya ada banyak kasus kriminal. Yang terakhir terlihat polisi tembak polisi, ya kan? Seperti yang terjadi di Polres Solo, di mana seorang polisi yang diduga atau dituduh membackingi penambang emas ilegal. Lalu pelaksana ini ditangkap. Kita belum tahu ceritanya kalau belum diperiksa. Temannya polisi lain menangkap orang yang dianggap sebagai sumber penghasilannya yang dianggap mungkin abu-abu, bahkan mungkin hitam sekalipun. Ini kasus ini menjadi kasus nasional. Mungkin kasus ini juga tidak kalah hebatnya nanti ketika Verdi Sambo menembak ajudannya. Jadi itu menguras perhatian gitu. Ditambah lagi kabinet Prabowo kan masih baru ini. Dia berkunjung ke luar negeri dengan berita yang gegap gempita. Itu terus terang masyarakat sangat tertarik, dan maka berita isu Mansur ini tampak seperti berita kecil, ya kan? Kalau kita lihat lagi, walaupun sebenarnya isu Mansur tetap aja di jalannya. Misalnya dia di NO kan kasusnya oleh Mahkamah Agung, sebenarnya itu bisa menjadi kasus besar gitu, kalau tidak ditimpa oleh kasus-kasus yang jauh lebih besar. Itu juga nanti kasus-kasus korupsi di negeri ini yang jumlahnya sangat besar dan melibatkan banyak orang. Misalnya ya ada kasus di PT Timah, ya kan, yang menimpa suami seorang artis yang dikenal dengan inisial Harvey Muiz. Itu kasusnya dulu katanya mencapai 300 triliun. Sekarang kasusnya itu adem-adem gitu. Yang ratusan triliun bisa tenggelam. Apalagi kasus isu Mansur yang jumlahnya memang banyak, itu dianggap sebagai kasus internal umat Islam. Kalau kita bawa kepada kiai-kiai, umumnya mereka nggak mau komentar. Setelah penelusuran kita yang panjang, ternyata ya itu juga akan mengganggu jalur yang juga sudah dia tempuh. Bahkan Majelis Ulama sekalipun tidak tertarik untuk membahas bagaimana kasus ustadz yang melakukan upaya dalam tanda kutip kita sebut penipuan besar-besaran kepada umat Islam. Jadi itu yang menyebabkan cerita isu Mansur ini seperti tenggelam gitu. Dan dalam berita ya biasa gitu-gituan kan. Tapi bagi kita, cerita isu Mansur ini tetap berbahaya kepada umat Islam. Karena upaya dia mencari duit, lalu dari duit itu dia ambil untuk kekayaan pribadi, yang dia selewengkan nanti dia gunakan untuk membangun warung steak and shake. Kalau ceritanya nggak banyak kasus besar, ini sebenarnya sebuah kejahatan yang bisa disebut money laundry. Proses pencucian uang yang hukuman
penjaranya nanti bisa melebihi 10 tahun ke atas. Jadi banyak sebetulnya kasus-kasus Yusuf Mansur. Karena kasusnya sekarang ini seperti agak redup, lalu apakah akan kita tinggalkan? Jawabnya tentulah tidak. Karena begitu gelombang ini turun, kasus ini kembali menjadi kasus besar. Kembali menjadi kasus besar. Lalu sekarang apa pegangan yang perlu kita berikan kepada masyarakat kita agar Yusuf Mansur yang tidak bisa dihentikan ini supaya tidak memberikan dampak yang berbahaya terus-menerus. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentulah kita harus kembali kepada ajaran dasar Islam, yaitu timbangan logika. Logik itu adalah hal yang paling ditekankan di dalam Islam. Lebih dari 30 ayat bercerita secara langsung dengan bunyi afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak mikir? Jadi melihat seorang Yusuf Mansur ini secara tenang, berpikir dengan waras, dengan baik, dengan akal sehat, itulah modal kita. Islam itu bisa berkembang kemana-mana, kadang-kadang juga mengalami pasang surut. Pasang surut yang kita maksud nggak ada itu berita atau backup dari kekuasaan. Jadi dia berkembang terus-menerus, masuk ke pedalaman Afrika misalnya, merambah jauh ke Asia Selatan, ke Australia, bahkan ke Amerika. Timbangan pertamanya apa yang dibawa? Yaitu Islam sebagai agama yang sesuai dengan kehidupan. Jadi ada nilai-nilai logik. Logik ini kata orang diambil oleh Islam dari cara berpikirnya Aristoteles. Itu filosof Yunani yang hidup ya beberapa ratus tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Atau beberapa zaman sebelum kedatangan Islam. Tapi karena ini bagus, maka dipakailah logik ini atau logis ini sebagai ajaran yang cocok dengan Islam. Bahkan Imam Syafi'i merumuskan kaidah-kaidah usul fikih, di antara yang dia pakai itu adalah harus berdasarkan nilai-nilai logis. Misalnya Yusuf Mansur mengatakan begini, mau kaya enggak? Semua orang pasti akan bilang mau. Dia bercerita tuh biasa, karena sekarang udah banyak diserang, dia cerita tentang temannya yang dulu bersedekah, hidupnya miskin, rajin bersedekah, akhirnya jadi kaya. Nah, pasti begitu. Ini emas ini lu kita tahu lu bagaimana miskinnya dia. Terus dia bersedekah. Ada yang bilang dia sekarang punya tambang batu bara. Padahal dulu hidupnya miskin karena dia bersedekah 1 miliar. Di cerita seperti itu, bius-bius begitu. Lalu seorang ditantang, mau nggak kita nih bersedekah 1 juta lalu diganti oleh Allah dengan 1 Alphard? Semua orang pasti bilang mau lah, ya dah. 1 juta dapat Alphard, orang mau, lomba-lombalah gitu. Terus kalau orang ditanya kapan dibalas, tunggu, sabar. Ada yang bilang ente ini kurang ikhlas, gitu-gitulah. Atau Yusuf Mansur bercerita cerita yang tinggi-tinggi. Cerita tingginya itu nanti bagaimana membangun Indonesia. Kalau sekarang dia jual cerita-cerita wali, cerita kuburan gitu. Kenapa? Karena trennya orang lagi bicara kuburan. Dia jual bagaimana misalnya seorang yang biasa-biasa di mata manusia, tapi menjadi sangat luar biasa di mata Allah. Orang biasa di bumi, tapi orang luar biasa di langit. Sekali dia berdoa, itu semuanya akan diijabah. Baik ketika dia hidup, maupun ketika dia mati. Ya, kalau kita memandang ini ya, ketika hidup, ada kemungkinan doanya dikabulkan. Tapi setelah mati, ini di sini syirik. Ini orang kalau udah mati, masih ada kekuatannya, itu dianggap sebagai perbuatan yang berkonotasi syirik. Karena orang ke kuburan, ada misalnya orang sakti, meninggalnya kapan? 500 tahun yang lalu. Gitu. Tapi sekarang kalau dia doakan, semua orang bisa mendapat barakah. Itu salah itu. Nah ini seperti itu. Jadi timbangan kita yang pertama itulah logika.
Kemudian logika itu kan bisa dibuktikan dengan fakta. Kalau tidak terbukti secara fakta, maka itu dianggap sebagai bukan sebuah kebenaran. Misalnya bersedekah kaya. Ya semua orang tentu setuju. Karena tadi Yusuf Mansur mengatakan dia bersedekah 1 juta, nanti dibalas 700 juta. Kapan? Kan gitu kan? Faktanya mana? Di mana? Kalau orang memakai logika seperti ini, nggak akan itu Yusuf Mansur mempan. Cerita-cerita dianggap omong kosong itu. Tapi kalau nggak pakai logika kita, hanya emosi gitu. Oh iya, jangan-jangan nih. Ditambah lagi kebetulan hidup agak susah gitu. Oh itu nggak ada cerita, pasti terpedaya. Sama kayak tadi nih. Ini pistol ini kalau ditembakkan, kena kepala orang pecah, mati. Itu sebuah logika. Tapi sekarang dia tembak. Oh ini Masya Allah. Nggak kena itu. Ya karena nggak kena, jauh mungkin iyalah. Tapi kena peluru kepalanya. Pelurunya kaliber berapa panjang, berapa senti. Pecah kepalanya, dia nggak mati. Itu baru dibilang hebat itu. Tapi mungkin nggak? Nggak mungkin gitu. Nah, dalam cerita-cerita yang bersifat materi, ada logika materi. Orang kaya ya harus bekerja. Harus ada rumusan-rumusan yang membuat dia bisa menjadi kaya. Lalu kalau bersedekah gimana? Sedekah itu tanda kita beriman. Percaya kepada Allah. Tapi itu kita nggak bisa memaksa-maksa Allah harus dapat sekian. Nggak ada. Jadi melawan Yusuf Mansur itu kembali aja kepada perjalanan sejarah Islam. Walaupun berita aja banyak tenggelam, orang nggak menarik, ya nggak apa-apa. Tetapi logika terbesar atau yang paling standar yang dilanggar Yusuf Mansur itu pasti akan ditolak. Ya karena itu di mana-mana Yusuf Mansur pamor itu sebenarnya sudah redup. Gitu. Ustaz-ustaz nggak ada yang mau teman sama dia. Jemaah-jemaah sudah nggak ada yang memanggil dia. Cuma kan 1-2 nanti ada aja pengurus masjid yang mengasih dia tempat. Gitu. Nah ini yang perlu diantisipasi. Kita hanya melihat, memberikan antisipasi dengan pertimbangan logika. Gitu. Kalau begitu, kalau uangnya tidak masuk, bisa nggak dia menambah warung steaknya? Ya untuk sementara mungkin bisa. Gitu. Karena uang dari Paytrend kan banyak tuh. Dia senang itu dibubarkan, ya kan gampang dia diatur-atur uang ini. Gitu. Nah, kalau kita memakai logika, bisa berkembang nggak nih terus-menerus? Ya nggak mungkin. Tapi yang pertama yang kita jaga sekarang, kita jangan kena mudarat. Gitu. Mendengarkannya, ikut pengajiannya, apalagi berpartisipasi, bersedekah kepadanya. Karena bagi Yusuf Mansur semua itu adalah wasilah. Gitu. Rumah tahfiz ya wasilah. Untuk mendapatkan uang. Jadi kalau perlu anak yatim itu jual aja. Para penghafal Al-Quran itu jualan gitu. Jadi di tengah berita yang gegap gempita dengan nuansa politik, dengan ya mungkin cerita Yusuf Mansur akan tenggelam. Tapi begitu kita dah tenang lagi, cerita Yusuf Mansur akan dianggap orang sebuah kejahatan kepada umat Islam. Jadi dia mencari uang, mendapatkan usaha-usaha bisnis yang bertebaran itu dengan cara-cara logika orang tidak akan bisa menerimanya. Dan umat Islam pasti akan menolak ini secara umum. Gitu. Kecuali ada 1-2 yang nggak bisa lagi kita nasihati, mungkin dia akan menerima gambaran cerita Yusuf Mansur. Mari kita hati-hati supaya kita tidak tertipu atau tidak terpedaya dengan cerita-cerita kosong yang terus-menerus ditebarkan oleh Yusuf Mansur. Semoga hal ini tetap memberikan kita sebagai orang Muslim yang cerdas seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.